Halo Pesmania, balik lagi di channel Tita Esport. Kali ini bersama dengan Gajah Mada, ya. Pandamen kali ini harus rehat dulu. Dan Gajah Mada menggantikan posisi Pandamen untuk mengisi di halftime. Bener, kita punya channel baru yaitu adalah halftime. Di dalam dunia sepak bola, halftime berarti adalah istirahat. Jadi pemain itu akan istirahat 15 menit, ke ruang ganti, ngobrol, makan, bahas strategi dan sebagainya. Nah, kesempatan kali ini di halftime bersama Gajah Mada, kita akan membahas sesuatu yang unik, yang menarik, yang bukan tentang strategi, bukan tentang taktik, ataupun bukan tentang ulasan-ulasan yang agak beratnya. Kita ringan-ringan saja, kita cuma membahas sesuatu yang kiranya tuh menarik bagi kita. Jadi di halftime yang pertama ini, kita akan membahas tentang seorang penendang free kick. Nah, siapa sih yang terlintas pertama kali kalau mendengar kata free kick? Juninho, David Beckham, Del Piero, Calhanoglu, atau pemain Malaysia yang kemarin mendapatkan penghargaan Puskas Award ya. Nah, kali ini Gajah Mada akan membahas 8 player di PES Mobile 2021 yang saya rasa dia adalah seorang penendang free kick yang jago. Silakan teman-teman nanti nilai sendiri siapa kira-kira dari mereka yang paling jago lah gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti di menit 90 plus 5 dan kalian mendapatkan tendangan bebas, siapakah yang kalian pilih untuk menendang free kick? Oke, kita bahas satu per satu. Check it out. Oke, di posisi pertama di sini ada Zico ya. Ini bukan berarti yang terbaik ya. Zico adalah seorang gelandang serang asal Brazil yang udah cukup lama ya. Ini di tahun 70-an 80-an. Di sini atributnya Zico itu cukup bagus dalam menendang eksekusi bola mati ya. Dan dia mempunyai keahlian yang cukup baik. Di sini dia punya satu keahlian yaitu adalah penendang lengkung luar ya. Berarti di sini kalau bahasa Inggrisnya adalah knuckle shot ya. Nah, di sini untuk Zico sendiri dia punya gaya bermain nomor 10 klasik. Artinya di sini ada orang-orang yang zaman dulu banget lah, yang kayak Ronaldo dan sebagainya. Kita lihat kalau dari sisi sebelah kiri dia menendang bolanya cukup unik ya, dengan gayanya itu tidak familiar lah dengan gayanya yang lain gitu kan. Nah, ini dari sisi tengah menendang bola itu kayak pakai kaki bagian dalam, tetapi lebih ke tumitnya gitu ya. Di sini biasanya kalau kita mau kena ke shot, kita mengusap bolanya itu tidak melengkung ke arah yang dimana dia berdiri gitu ya, tapi dia lebih ke luar. Nah, yang kedua kita punya Alessandro Del Piero. Siapa yang gak kenal sama Del Piero sih ya, maestro dari Juventus yang sekarang dia punya klub di Amerika Serikat ya. Del Piero punya atribut tendangan bebas yang cukup bagus ya. Di sini eksekusi bola mati sama lengkungannya hampir sama 94. Dan untuk keahliannya dia punya keahlian ini lari lincah. Wah, ini kayaknya nggak ada hubungannya sama free kick ya, tapi kita coba akan lihat dulu. Alessandro Del Piero menanggal dari sisi kiri ya. Sangat khas sekali Del Piero. Ya, di sini memang tidak masuk ya tendangan pertama. Nah, kita lihat dari sisi tengah. Bagaimana cara Del Piero menendang bola? Lihat. Oke. Hampir sama dengan Zico, tetapi dia lebih kalem ya. Dia menggunakan kaki yang lebih agak ke dalam. Nah, ini kita lihat dari sebelah kanan. Oke, kena pemain. Nah, itu adalah Del Piero. Ini yang ketiga, Kevin De Bruyne. Nah, ini adalah perwakilan dari anak-anak milenial zaman sekarang. Seorang playmaker yang bisa dibilang terbaik di dunia saat ini ya. Setelah Pelnades ya. Lihat, waduh gila nih. Umpannya Kevin De Bruyne itu nggak ada lawan lah kalau saya bilang. Dia itu pengumpan panjang yang benar-benar keren banget. Kalau kita disuruh eksekusi bola mati, di sini lebih ke lengkungannya yang tinggi ya. Jadi curly, dia melengkungnya cukup baik. Nah, kalau dari segi keahliannya, di sini punya umpan berbobot, wake pass ya, itu cukup bagus. Kalau teman-teman bisa lihat, sebenarnya De Bruyne itu kalau umpan itu pasti dia umpannya itu mendatar, tetapi berat gitu ya. Itu jadi keahlian nih si Kevin De Bruyne. Nah, dia punya keahlian bola jauh, itu yang saya bilang tadi. Player long pass harus punya Kevin De Bruyne. Nah, kita lihat bagaimana kemampuan untuk free kick dia. Dari sebelah kiri, Kevin De Bruyne, apakah dia akan mencetak dengan masuk ya? Ini diusap dengan sedikit. Oke. Kalau dilihat, dia tidak terlalu kencang. Kalau dengan metode dia menendang seperti ini. Kalau knuckle shot juga kurang juga gitu ya. Nah, bagaimana kalau tendangan dari arah sebelah kanan ya?
akan ditendang langsung. Oke, kena gawang ya. Kayaknya belum memuaskan. Nah, ini dia sang maestro kita, Andrea Pirlo ya, pelatih Juventus sekarang nih. Juventus ya. Pirlo punya atribut yang cukup bagus di bagian umpan ya, seorang defender apa namanya? Defensive midfielder. Eksekusi bola matinya 99, lengkungannya 96, walaupun kekuatan tendangannya cuma 84 di sini ya. Tetapi Pirlo punya keahlian cukup baik. Di sini ada tembakan knuckle shot ya di sini ya. Kemudian dia punya umpan berbobot, kemudian dia umpan rendah plus, dan yang paling penting dia punya atribut umpan silang dini dan tembakan jarak jauh. Nah, ini penting bagi seorang pendang free kicker. Artinya kemampuan mereka, atribut mereka di tendang itu cukup bagus. Kita lihat Andrea Pirlo dari sebelah kiri diusap sedikit. Kalau diibaratkan artis kan dia Chuck Norris ya, elegan banget lah. Coba lihat sekali lagi. Kita lihat tendangan Pirlo dari tengah. Oke. Manis banget tendangan Pirlo. Dari sebelah kanan ya. Jadi pakai kaki bagian dalam agak ke tengah ya. Jadi kayak tapaknya tuh seperti ini gitu loh. Biar kita bisa lihat kan. Gol gitu loh. Oke, sekarang kita lihat Lionel Messi. Astaga. Siapa mau ngelawan Messi gitu ya? Atribut menyerangnya tuh mentok semua. Nih, kita lihat Messi akhir-akhir ini punya kemampuan eksekusi bola mati yang cukup ciamik ya. Bahkan kemarin golnya lawan mana itu ya di Champions League kan itu benar-benar spektakuler banget ya. Di sini ada peluru melesat. Kita lihat Lionel Messi. Ya, ini kan dia pakai tendangan kaki kiri ya. Kita dari sebelah kiri ya, berarti dia mengincar di tiang dekatnya di kiper. Melengkung banget. Keren. Oke, sekarang dari tengah. Oke, dipping shot ya. Messi punya kemampuan dipping shot yang cukup baik. Sekarang dari sisi kanan. Seperti apakah tendangan Lionel Messi dari sisi kanan? Oke, mengincar ke kanan atas dan gol. Lionel Messi gol. Nah, sekarang kita waktunya ke player yang sangat tampan, David Beckham. Siapa lagi ya? Suami dari Victoria Beckham ini punya kemampuan yang sangat istimewa. Apa itu? Umpan silang ya. Dimanapun ada Beckham, pasti orang akan berpikir tendangan bebas yang sangat melengkung. Lihat, 99 eksekusi bola mati, 98 melengkung. Ini karena dia belum max ya. Dan shoot powernya di angka 93. Sudah nggak dilakukan lagi lah. Kalau memang keahlian Beckham itu semua tentang tendangan ya. Umpan berbobot, umpan silang, penendang lengkung luar ya, kemudian umpan rendah berlambung, pakar umpan silang ya, cross spesialis. Bayangkan, ini adalah salah satu pemain yang paling langka. Nah, kita lihat Beckham di sebelah kiri. Oke, seperti apakah lengkungannya? Teman-teman bisa lihat kemiringan dari Beckham itu boleh dibilang hampir 50 derajat 50 derajat ya. Kenapa? Dia pengen tendangan yang sangat melengkung. Kita lihat dari tengah ya. Oke, mengincar sudut kanan atas. Lihat tumitnya, punggung kakinya itu nyeret tanah gitu ya. Jadi kayak nyeret, gila. Gak ada kata-kata lagi yang bisa saya sampaikan kepada Beckham. Nah, sekarang dari sisi yang jauh, lengkungan ke arah sudut di kanan gawang. Beckham, manis. Oke, sekarang kita menuju Roberto Carlos. Kalau yang Roberto Carlos berarti ingat tendangan ke arah Fabian Barthez ya. Tendangan pisang Ambon ya. Lihat, Carlos itu lebih ke curve lengkungannya dan shoot power ya. Dulu siapa yang main PS1 pakai Carlos jadikan striker ya. Keren. Memang dia tuh back kiri, tetapi kalau di PS1 dia jadi striker. Lihat, kalau Carlos sudah pasti kita mengincar adalah shoot powernya. Oke, peluru melesat. Nah, ini seperti peluru ya melesat gitu, teman-teman semuanya. Lihat, Carlos harus menggunakan teknik knuckle shot. Nah, ini lihat kakinya kan. Dia mengincar menggunakan punggung yang sebelah luar ya. Posturnya tegap, tidak melengkung. Jadi bolanya tuh pisang tapi beralan nawah. Nah, sini teman-teman arahkan kursor sedikit ke atas. Lihat. Ya. Dia akan melompat karena itu menambah shoot powernya dia. Lihatlah tendangan dari Roberto Carlos. Sekarang tendangannya terakhir. Coba dia pakai tendangan melengkung yang biasa, ya.
Tetapi dengan kaki yang seperti ini, dia tidak menggunakan knuckle shot itu biasanya lemah, ya kan? Nggak cocok. Nah, ini sekarang idola kita semua, CR7 ya. Kalau tadi ada Messi, idolanya Decul, sekarang idolanya Dedemit dan juga MU gitu ya, Ronaldo. Ronaldo sendiri sih kalau kita bilang sekarang sudah agak menurun ya. Bisa dibilang kalau tendangannya itu 10 ya masuk paling ya cuma 0 ya. Gitu ya. Oh, sorry bukan menghina Ronaldo, tapi memang itulah keadaannya sekarang. Ronaldo sekarang itu memang lebih cocok untuk seorang goal poacher gitu ya. Nah, lihat di sini Ronaldo itu punya satu tendangan khas adalah knuckle shot. Ya. Dia hampir kayak Carlos, tetapi bolanya itu lebih keren lagi. Kalau teman-teman bisa ingat dulu golnya di MU keren banget. Nah, kita lihat Ronaldo menggunakan teknik knuckle shot. Ya, dia agak tinggi nih tendangnya. Shoot. Teman bisa lihat ya. Pakai punggung kaki untuk menciptakan tendangan yang bolanya tuh bisa gini, meliuk-liuk gitu ya. Membuat kiper itu menjadi bingung, terpecah konsentrasinya. Oke, sekarang kita dari posisi tengah. Coba teman-teman bisa perhatikan ya. Diusapnya lurus saja. Oke, bolanya dia melengkung. Oke. Ini adalah efek dari tendangan knuckle shot karena si CR7 itu punya atribut knuckle shot ya di sini ya. Oke, 2 kali kena tiang. Wah, apes banget ya. Sekarang kita lihat terakhir. Oke, kita coba pakai tendangan curve ya, tendangan melengkungnya dia. Tetap dia pakai model knuckle shotnya dia, tapi lebih lemah sedikit gitu teman-teman semuanya. Itu dia tadi 8 player yang menurut saya itu adalah orang-orang yang cukup hebat ketika menendang tendangan bebas. Pertanyaan saya sekarang, kalau Anda tim kalian di posisi kalah 1-0 ataupun 1-1 di menit 96 mendapatkan tendangan bebas, siapa yang kalian pilih? Silakan tuliskan dalam kolom komentar. Siapakah penendang bebas yang kalian pilih ketika sudah memasuki injury time? Salam Tita Esport.